Halo guys, bertemu lagi bersama saya Sus. Dan jadi kali ini gue akan membahaskan sebuah event update kali ini. Dan sebelum kita mulai pembahasannya, kalian bisa cek untuk video-video Fumitsu Fair untuk di Anisong, performer ataupun coswall ya. Tapi aku udah lihat untuk premiere secara langsung. Kalau kalian bisa cek di video di YouTube kami. So, mari kita akan mulai pembahasannya. Nah, jadi sempat aku nggak lihat di grup WhatsApp di komunitasnya, mungkin nggak ada yang nge-share perihal ini ya, rundownnya Cost Story ya. Nah, jadi seperti yang kalian bisa lihat, ini adalah Cost World Competition. Nah, ini ada kejadian ada kurang satu foto ayo sampai dapat ya bla ya, jadi kayak gitu. Nah, di sini untuk peraturannya, pendaftaran dilakukan secara OTS mulai jam 2 sampai jam setengah 4. Oke. Terus untuk pendaftaran tidak dipungut biaya apapun. Oke. Peserta bebas menampilkan apapun. Oke. Ya, dilarang OJ. Oke, ingat itu sekali lagi. Kostum tidak diperkenalkan mengandung unsur sara politik serta membawa lembaga tertentu. Ya, lembaga. Ya, ini agak ini maksudnya kalau lembaga itu instansi ya, biasanya bawa pakaian apa bajuan sekolah atau apa segala macam ya, itu sih udah diingetin, terima kasih banget. Oke, terus tidak diperkenakan membawa properti yang bersifat membahayakan seperti senjata api, weapon berbahan dasar besi, kayu solid. Kayu solid. Oke, kayu solid ya, baru ingat kau. Cairan korosif dan benda lain yang bersifat melukai. Oke. Tidak diperkenakan membawa properti yang mengotori panggung seperti kompeti dan peralatan yang mengotori lainnya. Ya, jadi sekali lagi tidak boleh membawa konventi. Ingat itu sekali lagi guys ya. Terus berikutnya, tidak diperkenakan melakukan adegan bersifat yuri, pornografi ataupun adegan membahayakan yang dapat melukai diri sendiri dan penonton. Jadi seperti itu. Terus estimasi waktu di atas panggung maksimal 1 menit, lebih dari itu dikenakan pengurangan nilai. Mungkin kalau dia tahu peraturannya dilihat dari beberapa dari Javu ataupun di event kita Fumitsu Fair. Jadi seperti itu. Mungkin kalau ada yang ngasih waktu emang biasanya minimal 30 detik atau enggak maksimal 1 menit. Terima kasih. Bagus. Peraturan yang bagus juga. Sebelumnya perlombaan dimulai, peserta diharapkan untuk standby di sekitar panggung. Tolong diingatkan untuk soundman ataupun teknisi, tolong diingatkan sekali lagi untuk para peserta yang daftar Coswall Competition. Tolong diingatkan untuk para IO nya ya guys ya, biar bisa kasih tahu aja. Oke, terus pemanggilan peserta sesuai nomor urut maksimal 2 kali. Apabila tidak muncul, maka akan di skip di nomor urut terakhir. Ya, ada seperti yang kalian pernah lihat terjadi gara-gara waktu di Denfest. Sempat itu pesertanya banyak, tapi ada yang skip. Serius. Ini bener-bener gak nyangka juga ya, waktu itu banyak pesertanya banyak tapi yang skip. Ini yang gak sangat sayangkan sih. Oke. Terus untuk lagu disediakan oleh panitia. Tidak diperkenakan menyiapkan sound sendiri. Oke, good. Tetapi peserta boleh melakukan jargon sesuai karakter menggunakan suara sendiri. I see. Boleh. Masuk akal. Ya, pakai. Terus berikutnya, apabila peserta melanggar ketentuan dapat dikenakan skor berupa pengurangan nilai. Dan apabila pelanggaran berat akan didiskualifikasi. Nah, mantap nih. Terus pemenang ditentukan oleh dewan juri. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Oke.
Oke. Terus pengumuman pemenang akan dilakukan di hari yang sama. Benar sekali, di lokasi event yang sama. Ya, tepat sekali. Terus apabila peserta memiliki pertanyaan, dapat langsung menghubungi panitia via Anchor Laster. Jadi seperti itu. Terus berikutnya foto competition dulu. Nah, kita ini sebagai dokumentasi event ya. Ini dia, khusus Kameko atau fotografer. Nah, pendaftaran gini nih. Pendaftaran dilakukan secara OTS mulai dari jam 2 sampai jam setengah 4. Perlombaan tidak diberikan briefing khusus. Fotografer sudah dapat mulai mengambil objek pada saat selesai melakukan pendaftaran di stand. Jadi seperti itu ya. Perlombaan dilakukan secara perorangan, bukan berkelompok. Oke. Terus peserta bebas menggunakan jenis kamera apapun, baik itu DSLR, mirrorless, pocket cam, drone, dan lain sebagainya sesuai dengan kreasi. Nah, masalahnya ketika aku menyimpan foto, kalau mau cepat-cepat ini agak nanggung juga sih. Masalahnya temanku dari Kameko juga ada yang beberapa kalau biasanya siapin untuk fotonya ya mendingan sih bawa laptop sih, masalahnya nanggung sih masalahnya kalau disiapin itu sih. Ya kalau aku ingatku untuk perjalanan sesuai tugas untuk ada lomba kayak gini, mungkin ada cara lain kok. Kalau ada misalnya minimal bawa laptop lah nih, ini benar-benar harus butuh upload secepatnya, ini tuh masalahnya. Ingat itu ya guys ya. Terus pemrotetan dilakukan secara OTS di Krishna Beach Street pada hari yang sama dengan objek foto merupakan para cosplayer yang ada di venue. Nah, ya. Oke. Peserta harap menjaga kesopanan kepada para cosplayer yang diajak melakukan sesi. Aku kan tipikal video kan, ya bagaimana lagi anjir. Nah, terus fotografer tidak diperkenakan menyuruh para cosplayer untuk berpose yang terlalu vulgar, seksi, atau tidak sesuai dengan karakter apabila foto tersebut akan diikuti serta dalam kompetisi. Ini yang harus tidak boleh dilakukan vulgar, seksi. Itu yang agak cukup sangat sayangkan. Tapi ya tolong diingatkan untuk posenya yang normal aja atau sesuai karakter ataupun apa. Aku pun kalau nge-request tuh bebas-bebas aja, aku terserah mau apa kayak sesuai. Kalau di karakter game lain pasti anime juga ada kayak gitu. Tapi kalau bisa dikasih gambaran lah ke saya, itu sih. Isi. Terus batas akhir pengumuman karya yaitu jam 5:30. File dikumpulkan adalah file asli dari kamera tanpa diedit. Oh, tanpa diedit, I see. Apabila peserta melanggar ketentuan dapat dikenakan skor berupa pengurangan nilai, dan apabila pelanggaran berat akan didiskualifikasi. Pemenang ditentukan oleh dewan juri. Keputusan juri tidak dapat diganggukan. Pengumuman pemenang dilakukan di hari yang sama. Oke, dah, segitu ya. Tapi aku bakal nge-share untuk anak-anak Kameko ataupun tim pos. Ya, kalau ada yang nge-share perihal ini, aku akan coba cepat tahu aku bakal dia ikut lomba. Oke? Sih. Terus yang terakhir adalah rundown. Nah, jadi seperti ini kalian bisa lihat beberapa ya. Berikut merupakan rundown acara kami besok ya. Jangan lupa dibaca pelan-pelan dan dengan teliti. Ingat, literasi anjir. Baca secara literasi. Kalau ada yang skip video ini, tolong banget ini. Baca dengan sesama. Kalau kalian lupa, aku gak akan tahu. Kalau kau merasain event ini jelek, jangan. Tolong sekali lagi dengan baca di postingan sebelumnya kau sudah lihat di sana, oke? Please sekali lagi. Ya. Oke, kalau
lihat lagi Indo rundownnya, mulai dari jam 2 untuk open gate, pendaftaran lomba casual, photo competition, acoustic perform, photo competition start. Oh, mulai dari sini. Oh, ini open gate berarti ya. Oke. Terus untuk opening MC dari jam 3 sampai 5 menit ya. Sampai 5 menit doang ya. Terus untuk sambutan ketua panitia. Oh, di pengenalan dulu. Oke. Ini caranya yang efektif juga sih. Sambutan ketua panitia. Kalau biasanya kalau di eventnya kemarin, event kita kayaknya nggak ada deh. Nggak ada sambutan ketua panitia. Mungkin di perkenalan dulu lah biasanya. Ya. Gua ngerti. Nah, habis itu ketika membuka MC, habis itu gilirannya sambutan ketua. Ya kayaknya ada contoh kayak gitu sih di rundownnya. Di pembuka acara kan isi sambutan. Emang sih kenyataan gitu. Ya, tapi terima kasih buat tambahannya untuk rundownnya. Mungkin aku akan berbaiki lagi kalau di event-event berikutnya aku bakal, ini bukan saingan atau apa ya, kita harus mempelajari dengan keadaan yang kita lihat dimanapun ya. Kalau aku lupa di sebagian sabutnya anjir gimana. Nanti kita next event lah. Terus untuk performer di kisah perform, nah kalau kau lihat nanti di kisah perform itu kayak gimana, silahkan cek di IG-nya mereka. Oke. Nah, terus untuk jam setengah hari-hari lah tuh. Terus untuk jam setengah 4 ini batas akhir pendaftaran lomba, yaitu berupa casual dan photo competition. Oke. Terus untuk MC break ataupun iklan, oh ya iklan semacam itu di spontan banget ya. Tapi kalau bisa tolong on time. Kayak waktu di event kita di Puncak harusnya on time. Kalau ada yang sampai salah teknis, jangan sampai itu dilupakan. Jangan sampai ada kesalahan. Bener. Kalau di pribadiku, kalau ada yang sampai merasa eventnya jelek, tapi ada kesalahan teknis di mana bagian yang benar, mana itu bagian yang harus dapat itu, minimal ya evakuasi habis setelah event. Ingat itu sekali lagi ya. Terus untuk casual competition dari jam 4 sampai jam 5. Oke, itu mulai dari 1 jam. Terus Yepat dance perform dari jam 5 sampai 10 menit ya. Oke. Terus untuk band tell story mulai dari jam 5 sampai jam 25. Berarti ya 15 menitan ya. Oke. Terus berikutnya jam setengah 6 ini batas akhir pengumpulan foto competition. Oke, I see. Terus MC break iklan karaoke chill. Iya. Ya kasih itu biar bebas lah. Nanggungku kau kasih lagu apa biar lebih chill lah. Tapi ya ini menurutku ya vibe-nya ya dapat break istirahat bisa santai aja. Terus untuk pengumuman pemenang casual dan foto competition jam 6 sampai 15 menit. Terus untuk ya ini emang kau lihat sendiri, ini adalah di bagian bawah ini buat acara guest perform. Jadi seperti itu. Untuk KNA 0048 mulai dari jam 6.15 menit sampai 18.35, berarti dari 20 menit. Terus untuk Sojo Rider mulai dari jam 18.35 sampai 18.50, berarti ini 15 menit. Dan terakhir adalah DJ perform dan blast mob sampai di sebelum jam 7 18.50 ya. Itu acara terakhir. Dan mungkin Nenan aku datang jauh-jauh dari Denpasar ke Singaraja. Tapi masalahnya aku harus naik motor sama temen. Daripada naik motor sendiri, aku takutnya ini jalan bakal tanjakan sampai apa namanya, kadang kan aku tahu nih kondisi di jalan itu kayak gimana.
Yang gua agak takutnya adalah ini jalan tanjakan, jalan ekstrim ataupun segala macam, itu jalan tajam. Sampai kalau ini hujan, aku nggak bisa datang. Sorry banget nih, sorry to say. Buat yang pengunjung ya, yang datang jauh-jauh ke luar Singaraja, jadi seperti itu. Tolong aku harapin jangan sampai kalau ada kondisi yang cukup parah dengan cuaca yang ekstrim, jangan sampai dah. Kalau bisa datang agak awalan aja. Minimal kalau dari Denpasar, gua akan bakal berangkat dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Saranku itu. Saranku minimal persiapan agak pagi banget. Serius, gua bohong. Terus untuk dari Tabanan, gue akan kasih jam 10 pagian lah sampai jam 11. Itu maksimal itu untuk mulai persiapan. 10 sampai jam 11. Untuk ke Gianyar mulai dari jam 10 lah berangkat. Jam 10 berangkat lah. Tapi untuk tambahan, untuk persiapannya minimal ada checkpoint 1. Kalau bisa berangkat bareng. Jangan sampai ada yang berangkat sendiri. Gue takutnya kenapa ini terjadi sampai ada kecelakaan atau ada motornya taunya ada yang rusak. Jangan sampai. Minimal itu sebelum persiapan. Sebelum persiapan dicek dulu motornya baik-baik. Atau minimal kalau ada yang bawa mobil, siapa tahu aja kalau ada yang dibawa umur, jangan naik mobil. Minimal kalau bisanya ada pengawasan untuk yang bisa naik mobil, yang umurnya di atas 21 tahun yang naik mobil ada. Gimana ceritanya anjir. Tapi tolong latihan dulu nyetir. Sekali lagi tolong. Oke. Terus kalau bisa kalau habis setelah acara jangan sampai diam di event. Minimal kita langsung pulang dan habis itu setelah evakuasi. Jadi seperti itu. Ingat sekali lagi ya. Kalau udah ngerti untuk soal evakuasi habis setelah event, baru kita selesaikan dengan baik-baik. Oke? Jangan langsung kau bahasin drama ini tidak dipublik ataupun segala macam. Ini adalah pribadi. Itu aja. So, itu aja untuk pembahasan kali ini. Kalau ada apa-apa terjadi untuk melihat di sekitar lomba-lombanya di sana, habis itu maraton ya, tapi ada pembahasan terakhir itu. Ini cuma sekedar mengingatkan aja, jangan sampai ini membuat sampai kelelahan. Tapi kalau aku ingetin lagi, jangan paksa datang ke event kalau lagi keburu-buru banget. Jangan. Menisiapin itu sebelum ada event terjadi. Minimal Amin 3 ataupun Amin 2. Tanya dulu, habis itu diskusi sama temenmu, itu aja. Nah, habis itu di Amin 1 dan sekarang ini kita akan diskusi yang terakhir, apa yang kita perlu siapkan, apa yang direncanakan, apa yang kita persiapkan untuk di event di Singaraja. Jadi seperti itu. Dan habis itu hari H langsung berangkat. Udah itu aja. Oke. Segitu aja untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf kalau atas apa segala macam yang terjadi untuk membuang-buang waktu kalian ya. Aku minta maaf sekali lagi buat teman-teman kalian yang wibu ataupun cosplayer juga, dan sekali lagi minta maaf yang kalian yang tidak bisa hadir, yang datang ke event ya, mungkin ada cara lain untuk bisa meluangkan waktu event lain di bulan Februari ya. Jadi kalau ada nyapa aja ya. Aku nggak terlalu jahat, tapi aku tergantung dari orang-orang yang berbeda juga. Karena aku emang nggak terlalu kenal, tapi ya bodo amat. Aku terserah mau kenal atau enggak, itu aja sih. Sekali lagi minta maaf. Itu dari aku pribadi. Terima kasih buat hari ini yang teman-teman yang udah kenal dari aku dari awal. Mungkin kalau yang udah baru kenal salam kenal juga dari saya, Komang Susapta.
dan umur 24 tahun, dan aku adalah orang dari pasar. Itu aja. Terima kasih buat hari ini yang udah kenalkan dari aku. Dah segitu aja pembahasan kali ini. Kalau gitu gua akan akhirin, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di next time, and bye bye.